그녀와 전 이 자리에 타임캡슐을 묻었습니다. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Itawari Story. Kali ini kita akan review film ya yang berjudul My Sassy Girl yang tayang pada tahun 2001. Ini merupakan film percintaan yang bergenre romantis dan dibumbui micin. Salah, komedi maksudnya. Komedi yang kocak tentunya. Hal ini didukung tampang milik Chen Tae-yoon, menjadikan film ini lucu dengan hanya melihat aktingnya. Bagi yang sudah tidak sabar lagi, yuk langsung kita simak alur cerita dari film My Sassy Girl. Tetapi sebelumnya itu jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kami semakin semangat berkarya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak ya. Dan mari kita mulai. 1, 2, 3. Di adegan awal, ada seorang pria yang sedang berada di bawah pohon besar. Dia berjanji dengan seorang wanita untuk bertemu setelah 2 tahun lamanya berpisah. Namun, rupanya pria tersebut tidak bertemu dengan wanita yang dinantikan. Alur cerita kembali ke 2 tahun sebelumnya. Scene dibuka dengan kisah seorang mahasiswa bernama Gi-won yang diperankan oleh Chen Tae-yoon yang dari awal lahir sudah didandani seperti perempuan dikarenakan orang tuanya sangat menginginkan anak perempuan. Celakanya setelah selama 7 tahun orang tuanya baru sadar anaknya itu seorang pria tulen. Saat Gi-won sedang makan bersama temannya, tiba-tiba dia menerima telepon dari ibunya yang menyuruh Gi-won untuk menemui bibinya. Dikarenakan sudah hampir setahun tidak bertemu, dan tentu saja bibinya ingin mengenalkannya dengan seorang wanita. Dikarenakan Gi-won itu adalah jomblo kronis sampai sekarang. Saat akan menuju ke rumah bibinya dengan menaiki kereta bawah tanah, Gi-won bertemu dengan seorang gadis cantik yang diperankan oleh Jun Ji-yoon yang sedang mabuk dan hampir tertabrak kereta. Gi-won refleks menolongnya. Ternyata gadis tersebut sedang dalam pengaruh alkohol. Gi-won yang dari awal mulai kesemsem dengan perempuan tersebut mulai mengurungkan niatnya dikarenakan dia tidak suka wanita pemabuk. Pertemuan tidak terduga tersebut mengubah hidup Gi-won yang selama ini datar saja dan membosankan menjadi lebih menyenangkan dan menantang. Saat kereta sudah melaju, perempuan tersebut tidak kuat menahan mualnya hingga dia memuntahkan isi perutnya ke atas kepala seorang penumpang. Sebelum pingsan, gadis mabuk itu menatap Gi-won dan memanggilnya, "Sayang." Penumpang lain yang mendengarnya berasumsi Gi-won itu adalah pacar si gadis mabuk tersebut, sehingga menuntut pemuda itu yaitu Gi-won untuk merawatnya. Lalu Gi-won yang sudah merasa terpojok terpaksa membersihkan kekacauan ini dan akhirnya membawa gadis tersebut ke tempat peristirahatan terdekat. Karena Gi-won tidak tahu di mana gadis tersebut tinggal. Sebelum pulang, Gi-won menyempatkan diri untuk membersihkan badannya dari bekas muntahan dan keringat di toilet motel tersebut. Namun saat mandi, telepon daripada si gadis itu berdering dan Gi-won menerima panggilan itu dan memberitahukan lokasi motel tempat mereka menginap. Gi-won pun melanjutkan mandi sebelum bersiap akan pergi, namun belum sempat pergi keburu lokasinya digebrak oleh polisi. Walhasil Gi-won dimasukkan ke penjara berkumpul dengan pelaku kriminal. Setelah menginap semalam, Gi-won pun dibebaskan dan kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, bukan sambutan hangat dari ibu yang diterima Gi-won, tetapi justru amukan ibunya. Dikarenakan Gi-won ketahuan berbohong tidak mengunjungi bibinya. Keesokan harinya, hal yang tidak terduga terjadi lagi pada Gi-won. Dia mendapat telepon dari gadis yang ditemuinya semalam dan memintanya untuk bertemu. Saat sudah bertemu, gadis tersebut mengajaknya minum di sebuah restoran. Gi-won dipersilakan untuk memesan minuman dan mengira dia akan ditraktir. Ternyata Gi-won yang disuruh membayar bil tersebut. Setelah duduk, gadis tersebut langsung menginterogasi Gi-won menuntut penjelasan apa yang telah terjadi malam itu di motel.
Geunwon pun menceritakan yang sebenarnya menurut versi Geunwon. Adegan berlanjut saat Geunwon dan gadis tersebut pindah untuk memesan makanan di restoran. Di saat menunggu makanannya datang, gadis tersebut malah terlibat cekcok dengan pembeli makanan di sana yang lain. Beruntung pengunjung tersebut segera meninggalkan lokasi sehingga tidak berakibat buruk lagi. Setelah gadis tersebut cekcok, dia duduk dan tiba-tiba menangis. Tentu saja hal ini membuat Geunwon bingung dikarenakan mood gadis tersebut yang berubah dengan cepat. Gadis tersebut mengatakan bahwa dia baru saja putus dari pacarnya kemarin. Namun belum sempat gadis itu bercerita panjang kali lebar, keburu pingsan lagi. Geunwon yang masih belum mengetahui latar belakang si gadis, dia membawa gadis itu menginap lagi di motel yang sama. Geunwon keluar dari motel untuk mencari obat pereda mual dikarenakan di hotel tersebut tidak ada obat. Saat kembali ke kamarnya, Geunwon lari tunggang-langgang dikarenakan salah kamar. Sesampainya di kamar yang benar, gadis tersebut mulai siuman dan kejadian seperti di kereta api terulang lagi. Adegan berlanjut saat Geunwon kembali kuliah seperti biasa dan dia dalam kondisi yang ngantuk karena bosan. Tanpa disangka ada mahasiswi baru masuk ke kelas Geunwon dan dia adalah gadis yang selama 3 hari telah membuatnya dalam masalah. Teman-temannya banyak yang kagum dikarenakan Geunwon mengenal gadis tersebut. Kemudian saat kelas akan dimulai, Geunwon disuruh dosennya untuk pergi menemani sang gadis tersebut. Geunwon yang penasaran bertanya ke gadis tersebut kenapa dia diizinkan untuk tidak mengikuti perkuliahan. Dengan entengnya, gadis tersebut menjawab bahwa dia akan melakukan aborsi ditemani oleh Geunwon. Seketika wajah Geunwon otomatis langsung pucat pasi dan bermaksud meluruskan cerita karangan tersebut ke dosennya. Tetapi tidak jadi karena gadis tersebut memaksanya untuk bolos kuliah. Geunwon dan gadis tersebut pun bolos kuliah dan berjalan-jalan menikmati wahana permainan dalam sehari. Dan selanjutnya gadis tersebut menceritakan cita-citanya ingin menjadi penulis naskah yang terkenal. Dan untuk mewujudkannya, Geunwon disuruh membaca naskahnya dengan teliti jika tidak ingin mati di tangan gadis itu. Geunwon yang membaca naskah tersebut mulai masuk dalam adegan film tentang seorang wanita yang menyelamatkan kekasihnya. Geunwon berpendapat bahwa naskah yang ditulis gadis tersebut kurang romantis dan sedih. Dia mengatakan bahwa karya seperti Shower yang romantis lebih disukai orang Korea. Menurut gadis tersebut, endingnya kurang pas. Seharusnya endingnya lebih baik pasangannya dimakamkan sekalian dengan gadis tersebut dalam satu liang lahat. Saat mereka tiba di depan sebuah danau, gadis itu dengan entengnya ingin mengetahui kedalaman danau itu. Tentu saja Geunwon yang tidak bisa berenang bingung bagaimana caranya dia bisa mengetahuinya. Tanpa banyak cakap, gadis itu pun mendorong Geunwon ke danau untuk mengetahui kedalaman danau itu. Geunwon yang sudah mulai tenggelam diselamatkan oleh gadis tersebut. Scene berlanjut keesokan harinya saat sedang makan bersama temannya, Geunwon bertemu lagi dengan gadis itu dan dia segera melarikan diri kabur dengan langkah 1000. Geunwon yang mulai kesal akibat selalu mendapat masalah karena gadis tersebut segera menyusun rencana balas dendam untuk berpura-pura mabuk agar dia digotong oleh gadis tersebut dan gadis itu bisa merasakan penderitaan Geunwon selama ini. Tapi naas, harapan pun tinggal harapan. Geunwon malah dirampok saat sedang ketiduran dan harus menggelandang tidur di kursi sampai tersedak saat minum kopi yang berisi koin. Geunwon harus kembali ke penjara karena tidur sembarangan dan harus bereuni lagi dengan narapidana di sel tahanan itu. Lama ditunggu, akhirnya gadis tersebut menjemputnya dan dapat salam hangat sebelum akhirnya Geunwon bisa makan enak. Saat sedang rebahan di rumah, rupanya Geunwon dapat email dari gadis tersebut yang beritahukan bahwa 2 hari lagi ulang tahunnya dan dia mengancam harus membuatnya bisa tersenyum. Geunwon sudah menyusun rencana dengan temannya yang bekerja di taman hiburan untuk membuat gadis tersebut senang dan terkejut.
Scene berlanjut saat mereka masuk ke taman hiburan. Ternyata tanpa sengaja mereka menginjak kepala seorang tentara stres yang sedang kabur dari kompinya. Genwon dan gadis tersebut kemudian dibawa bersembunyi ke ruangan yang banyak boneka horor. Di sini tentara tersebut mulai curhat tentang pacarnya yang berkhianat, serta anjingnya juga yang pergi meninggalkannya, sehingga dia pergi dan ingin mengeksekusi semuanya. Tentara tersebut berniat bunuh diri, namun dicegah oleh Genwon dan gadis tersebut. Genwon bernegosiasi untuk melepaskan gadis tersebut, namun rupanya ditolak. Dan malah Genwon sekarang dalam bahaya. Scene pun berlanjut saat terjadi kejar-kejaran antara Genwon dan tentara tersebut. Saat mereka terpojok, Genwon dijadikan sandera. Gadis tersebut bernegosiasi agar tentara tersebut melepas Genwon dan kembali ke kesatuannya. Setelah Genwon dibebaskan, pesta kembang api pun terlaksana. Tapi ternyata yang merasa bahagia tentara tersebut yang juga berulang tahun pada hari yang sama. Seiring berjalannya waktu, Genwon mulai menyadari bahwa sebenarnya gadis tersebut di dalam hatinya sedih, tetapi terlihat ceria di luarnya dan berusaha kuat. Saat mereka bertemu, Genwon disuruh membaca naskah yang baru lagi, yang bercerita tentang film silat yang alur ceritanya lagi-lagi aneh menurut Genwon. Saat Genwon menyerahkan naskah tersebut ke editor, terjadi hal di luar dugaan. Scene selanjutnya saat mereka duduk di dalam kereta bawah tanah. Genwon dan gadis tersebut bermain permainan yang kalah akan menerima pukulan. Genwon pun merasa tertantang. Namun bisa ditebakkan hasilnya seperti apa? Lanjut keseruan mereka saat bermain ketangkasan. Muka Genwon sepertinya memang ada magnetnya dan menarik bola yang datang dari arah mana saja ke wajahnya. Scene berganti setelah selesai kuliah, mereka berjalan-jalan menikmati pemandangan. Tetapi kaki gadis tersebut sakit sehingga minta bertukar sepatu. Namun Genwon menolaknya. Ini membuat gadis tersebut kecewa dan meninggalkannya, dan dengan terpaksa akhirnya Genwon pun mengalah dan mereka pun bertukar sepatu. Tak terasa waktu sudah sampai larut malam. Genwon bermaksud langsung pergi namun tasnya tertinggal, sehingga mau tidak mau Genwon bertemu dengan orang tua gadis tersebut. Saat Genwon pulang, dia tak sengaja mendengar pertengkaran gadis tersebut dengan ibunya. Ibu gadis tersebut menyuruh gadis itu menjauhi Genwon. Scene berganti, Genwon ingin memberi surprise dengan menyamar menjadi pembawa makanan agar bisa masuk dan melihat pertunjukan gadis tersebut dengan membawa setangkai bunga untuk memperingati 100 hari jadiannya. Disaksikan semua penonton, Genwon menyerahkan bunga tersebut dan berlanjut dengan mengenakan seragam SMA untuk berkunjung ke tempat makanan, ke lokasi dugem hingga larut malam. Dan Genwon membawa gadis tersebut pulang ke rumah gadis itu. Di sana Genwon diajak minum oleh bapak si gadis. Saat disuruh mengeluarkan isi kantongnya, kejadian yang tidak terduga pun terjadi lagi. Bapak si gadis menanyakan bagaimana perasaan Genwon terhadap putrinya dan menyuruh jangan menghubunginya lagi. Setelah peristiwa ini tidak terdengar lagi kabar dari gadis itu. Genwon mulai PDKT ke perempuan lain. Tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari gadis tersebut untuk segera mengunjunginya karena kan si gadis ada kencan buta. Saat Genwon buang air kecil, tak disangka perempuan yang sedang PDKT dengannya ternyata wanita jadi-jadian. Genwon segera melarikan diri dan tiba di lokasi gadis tersebut yang juga sedang kencan buta dengan seorang laki-laki. Setelah berbincang-bincang, Genwon mengajak untuk berbicara berdua dengan gadis tersebut dan mencopot kalung pemberian dari mantannya agar tidak terus teringat dan sedih. Genwon menasihati gadis tersebut untuk mulai merubah sikap agar disukai oleh pria. Saat gadis tersebut kembali ke mejanya, lelaki tersebut sudah diberi nasihat juga oleh Genwon. Seketika gadis tersebut sadar bahwa cintanya kepada Genwon sangat besar dan dia mengejar Genwon sampai ke stasiun kereta bawah tanah, tetapi tidak mendapatkan Genwon di sana. Pada scene berikutnya, si gadis memanggil nama Genwon dari pengeras suara. Genwon yang mendengar namanya dipanggil dari pengeras suara, dia langsung menemui si gadis itu. Lalu Genwon mengantar si gadis pulang sampai ke rumahnya. Dan Genwon berharap bahwa hubungan mereka akan abadi. Genwon kemudian menulis surat dan mereka berjanji bertemu di atas bukit, serta menyuruh Genwon untuk pergi ke sisi lain dari bukit
untuk mendengar teriakan si gadis. Ternyata gadis tersebut menyampaikan perasaannya kepada Genwon yang masih saja terbayang oleh mantannya dan masih belum bisa move on. Tiba saat mereka berdua ada di bawah pohon tua dan memasukkan surat yang telah mereka tulis ke kapsul waktu dan menguburnya. Lalu mereka berdua pun berjanji akan membukanya lagi setelah 2 tahun berlalu. Saat di stasiun kereta api, mereka memutuskan untuk berpisah dan gadis tersebut menyuruh Genwon untuk naik dahulu. Saat kereta sudah jalan, Genwon memutuskan untuk turun. Ternyata gadis tersebut malah naik ke dalam kereta api. Gimana sih mbak? Dan sejak saat itu mereka terpisah dan hilang kontak. Genwon yang merasa kesepian mulai menulis kisah mereka berdua dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi untuk masa depannya demi pujaan hatinya. Genwon mulai belajar ketangkasan, berenang, dan lain sebagainya untuk mengasah kemampuannya. Tulisan Genwon diajukan ke produser untuk diangkat menjadi film dan mendapat respon baik untuk mewujudkan impian gadis tersebut. Tiba di hari saat Genwon ada di lokasi kapsul waktu dan tak kunjung bertemu dengan si gadis itu, sehingga Genwon memutuskan untuk membongkarnya sendiri. Saat Genwon melihat isi surat tersebut, ternyata gadis tersebut bercerita bahwa kekasih yang dicintainya telah meninggal tepat 1 tahun saat dia bertemu. Kemudian diceritakan bagaimana masa lalu dengan kekasihnya dan juga saat mereka merencanakan masa depan berdua. Sayangnya tak lama kemudian kekasih dari gadis tersebut meninggal dunia. Sejak saat itu Genwon terus mengunjungi lokasi tempat kapsul waktu dan masih belum bertemu juga dengan gadis tersebut. Sampai tua jadi kakek-kakek. Bukan, ternyata itu orang lain, bukan Genwon. Kakek tersebut sedang berteduh saat gadis tersebut datang ke pohon itu dan bercerita bahwa sebenarnya pohon tersebut sudah mati tersambar petir, tetapi ditanam oleh pemuda yang ingin pohon itu tetap hidup agar gadis yang berjanji bertemu di bawah pohon itu tidak sedih lagi. Akhirnya gadis tersebut merelakan peninggalan dari kekasih lamanya yang sudah meninggal dan mulai mencoba menghubungi Genwon, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Gadis tersebut mengunjungi tempat di mana dia bertemu Genwon dan berharap dia bisa bertemu lagi. Namun masih tidak bertemu juga. Ya, walaupun sempat akan bertemu, tapi karena Genwon terlambat masuk kereta sehingga dia tertinggal. Scene berganti saat gadis tersebut menemui bibinya dan mengatakan bahwa dia sudah melupakan kekasihnya yang telah meninggal. Dia juga sudah putus kontak dengan Genwon. Gadis itu ingin membuka lembaran baru dengan pria yang dijodohkan oleh bibinya. Ternyata orang yang akan dikenalkan oleh bibinya adalah Genwon dan mereka saling pandang seperti kekasih lama yang sudah tidak bertemu. Akhirnya dipertemukan dalam pertemuan yang tidak terduga. Begitulah ending dari film My Sassy Girl yang mengundang banyak tawa akibat kelakuan para pemainnya dan juga membuat terharu dikarenakan ada bawang. Maksudnya dikarenakan ada perjuangan cinta mereka. Kalau menonton ini lebih baik sendiri saja ya, karena bisa menguras air mata di akhir cerita. Terima kasih sudah melihat hingga usai. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya serta share ke banyak teman kalian. Like kalau kalian suka dan sampai jumpa. Terima kasih banyak semuanya.